Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisna Maulana, NPM 20. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi material maju mengenai fotokatalis yang berjudul Karakterisasi fotokatalis untuk fotoreduksi karbon dioksida menjadi asam format dalam fasa akuatik. Apa itu fotokatalis? Fotokatalis merupakan senyawa logam maupun non-logam yang dapat mempercepat laju reaksi yang menggunakan energi cahaya. Secara umum, aktivitas fotokatalitik dari TiO2 bergantung kuat pada struktur fasa, ukuran kristal, luas permukaan spesifik, dan struktur pori. Bisa kita lihat pada ilustrasi gambar berikut. Ketika cahaya mengenai semikonduktor bertipe N, yang merupakan cahaya tersebut itu adalah foton, maka elektron akan tereksitasi dari pita valensi menuju ke pita konduksi, sehingga akan menghasilkan hole pada pita valensi. Dalam tahap ini, energi celah pita atau band dari sinar yang efektif terserap pada material fotokatalis. Setelah elektron dan hole terpisah, sebagian besar elektron dan hole ini akan berinteraksi kembali di permukaan atau bulk partikel atau yang disebut dengan efek rekombinasi. Masing-masing baik elektron atau hole akan mengalami proses reduksi dan oksidasi hingga ke substrat. Mekanisme reduksi dan oksidasi melalui terbentuknya hole dan elektron dimanfaatkan dalam proses degradasi substrat yang bersinggungan dengan permukaan fotokatalis. Selanjutnya, baik elektron atau hole mampu menghasilkan ion reaktif yang dapat dimanfaatkan dalam proses deaktivasi dan penguraian kontaminan atau mikroorganisme merugikan. Elektron dalam hal ini akan berinteraksi dengan udara atau oksigen, menghasilkan radikal superoksida. Sedangkan hole dapat berinteraksi dengan molekul air, membentuk radikal aktif hidroksil dan H2O+. Radikal-radikal ini akan terus dapat dihasilkan selama material fotokatalis diinduksi oleh sinar atau foton dan akan menguraikan senyawa organik menjadi molekul-molekul kecil seperti CO2, H2O, dan asam mineral. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang akan dibahas. Karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang paling banyak diemisikan dari aktivitas manusia. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melaporkan bahwa bahan bakar fosil menyumbang sekitar 3/4 dari peningkatan emisi karbon dioksida. Dari permasalahan suatu gas karbon dioksida yang menjadi efek rumah kaca, sehingga bisa dilakukan tindakan positif, yaitu pengurangan akumulasi CO2 dan emisi gas rumah kaca lainnya dipandang sebagai keharusan. Penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage telah dipandang sebagai jembatan untuk penurunan emisi karbon di masa depan. Sehingga didapatkan suatu solusi, yaitu reaksi fotokatalisis CO2 dengan menggunakan partikel semikonduktor. Yang akan digunakan pada pembahasan kali ini adalah zinc titanat, yaitu Zn2Ti3O8. Selanjutnya, untuk sintesis zinc titanat, pada mulanya katalis Zn2Ti2 5A10 5O 7,75 disintesis dengan metode kopresipitasi. Kemudian larutan garam dari logam-logam katalis ZnNO3 2 kali, TiCl4 dan AlNO3 3 kali disiapkan.
Selanjutnya, kopresipitasi dilakukan pada larutan buffer ber-pH 8,3 dan dijaga dengan menambahkan larutan basa selama kopresipitasi berlangsung. Kemudian, presipitat kemudian dicuci untuk menghilangkan unsur-unsur garam di dalamnya. Selanjutnya, dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 8 jam. Fotokatalis dilarutkan dalam aqua demineralisasi dengan photosensitizer dan ditempatkan pada fotoreaktor. Yang kemudian, fotoreaktor diarahkan tepat di bawah cahaya lampu, kemudian CO2 dialirkan ke dalam fotoreaktor untuk direduksi menjadi asam format. Ilustrasinya adalah sebagai gambar berikut. Prinsip kerja fotokatalis Zn2Ti3O8. Semikonduktor fotokatalis dengan sela pita yang lebar melalui penyerapan kimia atau penyerapan warna fisik dapat meningkatkan efisiensi proses eksitasi dengan digunakan yaitu pigmen eritrosin B, tionin, dan ruby BPY32+. Kandidat fotokatalis yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu Zn2Ti3O8 sebagai gabungan dari katalis yang memecah air menjadi hidrogen dan atom pusat enzim karbonik anhidrasi yang mengkonversi CO2 menjadi bikarbonat. Namun, band gap minimum dan maksimum dari zinc titanat adalah 3,28 elektron volt dan 3,87 elektron volt. Band gap zinc titanat masih sangat besar dan belum masuk ke dalam rentang penyerapan cahaya tampak sekitar 1,6 sampai dengan 3,2 volt. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengganti sebagian atom Ti dengan atom Al dengan harapan struktur menjadi spinel yang lebih mulus. Yang kemudian sehingga CO2 dialirkan ke dalam fotoreaktor untuk direduksi menjadi asam format. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rosaldi Pratama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.